Halo sobat Espas dan BBG. Kali ini saya ingin membagikan bagaimana caranya memasang pipa CNG pada instalasi BBG Espas ya. Jadi sebelum kita memasang, kita ukur dulu ya sobat ya. Jadi seberapa panjang yang harus kita potong. Jadi biasanya saya pakai tali atau benang ya sobat. Nah, setelah tahu panjangnya kita potong, karena saya tidak punya pemotongan pipa, saya potong pakai gerinda ya sobat ya. Jadi setelah motong itu sobat ratakan pinggirnya ya, itu biasanya agak tajam ya, dan sebelah dalamnya juga agak tajam ya sobat ya. Jadi setelah diratakan pinggirnya dengan gerinda, sobat bisa ratakan dalamnya ini dengan bor ya. Jadi cari mata bor yang lebih besar dari lubangnya, sehingga di dalamnya itu mata bornya tidak masuk ya, tapi bisa memotong pinggir-pinggiran yang tajam. Jadi setelah dibor dalam dan luarnya di gerinda, sobat bisa bersihkan ya, karena kemungkinan di dalamnya itu ada serpihan-serpihan bekas gerinda itu ya sobat ya. Nah, setelah itu kita kupas bagian luarnya ini bagian luarnya ini seperti lapisan kabel itu ya sobat ya. Jadi potong aja sedikit, kira-kira 4 atau 5 cm ya sobat, karena itu nanti akan dimasukkan dengan flarenya itu ya, penguncinya ya sobat ya, pengunci untuk kesambungan yang lainnya ya sobat ya. Nah, biasanya kalau sudah pas begini ukurannya, sobat buat dua sisi seperti itu ya, jadi nanti tinggal konek-konek saja ya sobat ya. Jadi ada yang bertanya, apakah susah membengkokkan pipa CNG ini? Sangat gampang ya sobat ya. Dan kalau lengkungannya besar kita bisa pakai tangan secara langsung ya, tapi kalau untuk lengkungan yang kecil, sobat bisa gunakan kunci atau pipa ya. Kunci ring seperti ini, semakin kecil ringnya semakin bagus ya, karena untuk membentuk lekuan yang semakin kecil memang agak keras ya sobat ya. Jadi ini dibentuk sesuai dengan instalasinya nanti, seberapa kemiringannya, sudutnya sobat bisa sobat cocok-cocokkan ya. Saya biasanya pakai kunci 10 ya sobat ya, karena paling kecil kunci saya ini kunci 10 ya sobat. Kalau ada kunci 8 lebih bagus lagi sobat. Nah, ini setelah saya bengkokkan pakai tangan. Nah, yang siku besar nih cukup pakai tangan aja bisa ya, tapi yang kecil nih sobat bisa pakai kunci seperti tadi ya. Nah, ini dia penyambungnya sobat, jadi ada ring kuningannya juga ya, seperti inilah. Dan nanti kalau sudah siap untuk dipasang ya. Nah, ini saya pasang di solenoidnya ya sobat ya. Jadi ini di bawah mobil, di bagian belakang sebelah kanan ya sobat ya. Jadi saya menggunakan 2 solenoid. Di proses pemasangannya, yang tadi itu ringnya kuningan itu dimasukkan di dalam sana ya sobat ya, kemudian kita masukkan ke lubang solenoidnya ini. Nah, hati-hati ya dalam mengencangkan sobat ya. Kalau bisa pertama kali memasang murnya ini sobat pakai tangan saja ya. Kalau sudah pas dia deratnya baru sobat kencangkan ya, karena sangat berbahaya jika pertama kali pasang langsung dikencangkan pakai kunci ya. Nah, jadi setelah masuk dan dirasa memang sudah pas dia deratnya, baru kita kunci ya sobat ya. Jadi mengencangkan sambungan ini sobat tidak perlu kencang sekali dulu ya, cukup secukupnya saja. Nanti setelah instalasi ini selesai, baru kita cek
kebocorannya sobat ya. Nah, dari cek kebocoran inilah kita bisa menambahkan kekencangan jika terjadi kebocorannya. Tapi jika tidak, sobat kencangkan aja seperlunya aja ya. Karena ini ringnya ini dari Kuningan, cepat sekali dia pedal ya sobat ya. Nah, ini sudah dikencangkan, seperti inilah kira-kira sobat koneksinya. Nah, ini seperti inilah setelah saya rangkai tadi ya sobat ya. Jadi memakai 2 solenoid. Jadi yang selama ini bingung memakai pipa CNG ini sangat gampang ya sobat ya. Jadi ini juga lebih tahan kalau menurut saya sobat ya daripada pipa biasa itu. Oke sobat, semoga bermanfaat informasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Salam Espas BBG.